Halo adik-adik, selamat datang di YouTube channel Teman Belajar Online. Sebelum mulai video pembelajaran ini, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, agar kakak semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran. Halo adik-adik Teman Belajar Online, welcome back to my YouTube channel. Pada video pembelajaran kali ini, kakak akan membahas tentang soal-soal transformasi geometri, khususnya untuk materi rotasi dan dilatasi. Contoh soal yang pertama, jika koordinat titik A di 7,5 dirotasi dengan titik pusat 0 sebesar 270 derajat, maka titik bayangan A-nya ada di P dan Q. Hitunglah untuk nilai P dikurangin Q. Di sini kakak akan tuliskan rumus A bayangan dengan rotasi titik 0 atau dengan titik pusat sebesar 270 derajat. Maka rumus A bayangannya adalah Y dikurangin negatif X. Kakak akan tuliskan terlebih dahulu untuk koordinat titik A-nya ada di X-nya sama dengan 7 dan Y-nya sama dengan 5. Maka titik A bayangan ada di 5, negatif 7 karena rumusnya Y, negatif X. Untuk P-nya sama dengan 5, Q-nya sama dengan negatif 7. Maka untuk nilai P dikurang Q sama dengan 5 dikurang negatif 7 sama dengan 12. Untuk lebih jelasnya, gambar rotasi titik koordinat A ke titik A bayangan, kakak akan gambarkan pada koordinat berikut. Untuk titik A-nya di 7,5, lalu titik A bayangannya di 5, negatif 7. Kakak akan tarik ke titik pusat di 0,0, tarik garis ke sini, lalu dari 0,0 tarik garis ke titik A bayangan. Maka letak A bayangan ini dirotasi sebesar 270 derajat. Jadi ke arah sini ke kiri dulu ya. Ini rotasinya sebesar 180 derajat, lalu ditambahkan sebesar 90 derajat. Maka total rotasinya sebanyak 270 derajat. Untuk soal yang nomor 2, tunjukkan rotasi titik A di 6,4 sebesar 90 derajat searah jarum jam dengan pusat di P 3,2 pada sistem koordinat. Untuk rumusnya, kakak akan tuliskan seperti ini. Jika adik-adik ingin mengetahui lebih jelas, adik-adik dapat melihat di video tentang transformasi geometri tentang rotasi. Untuk A bayangan, rumusnya adalah seperti ini. Y kurangin B ditambah A. Ini untuk X bayangannya ya. Untuk nilai Y bayangannya di negatif X dikurang A ditambah B. Kakak akan tuliskan untuk nilai X dan Y-nya adalah di 6,4. X-nya 6, Y-nya 4. Dan untuk pusatnya di P 3,2. Maka ini titik pusatnya A-nya itu sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Untuk nilai alfa sama dengan negatif 90 derajat. Kenapa nilainya negatif? Karena dia searah jarum jam. Jadi dia ke arah kanan. Untuk titik koordinat itu bernilai negatif ya. Kalau dia berlawanan arah jarum jam ke arah sebelah kiri, maka nilai alfanya bernilai positif. Kakak akan mencari nilai X bayangannya. Kita masukkan rumus Y dikurangin B. 4 dikurang 2 ditambah dengan A. A-nya nilainya adalah 3. 4 dikurang 2 ditambah 3 sama dengan 5. Untuk Y bayangan negatif ya, negatif X kurang A. X-nya berapa? 6, A-nya sama dengan 3, ditambah dengan nilai B-nya sama dengan 2. 6 kurang 3 hasilnya adalah 3, kita kasih negatif. Negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Maka titik A bayangan berada di 5, negatif 1. Kakak akan gambarkan pada titik koordinat berikut ini. Nah, titik A berada di 6,4. Ini untuk titik pusatnya di 3,2. Ditarik garis dari titik A ini ke titik pusat. Lalu kita gambarkan titik A bayangannya di 5, negatif 1. Lalu kita tarik garis dari titik pusat ke titik bayangan. Maka akan terbentuk sudut sebesar 90 derajat. Seperti ini bentuk rotasinya ya. Untuk soal nomor 3, diketahui suatu dilatasi dengan pusat di 0 memasangkan titik A negatif 6,9 ke A bayangan 10, Y. Maka nilai Y-nya sama. Untuk materi transformasi geometri tentang dilatasi, adik-adik dapat melihat di video sebelumnya. Untuk nilai A, X, Y dilatasi dengan pusat di 0, maka rumusnya adalah A bayangan sama dengan
ini K ini adalah skalanya ya, skala dilatasi dikalikan dengan koordinat titik X, dan skala dilatasi dikalikan dengan koordinat titik Y. Pada soal ini kita mengetahui negatif 6,9, berarti kita masukkan nilai K-nya. Di sini kita harus mencari nilai K-nya terlebih dahulu atau nilai skalanya terlebih dahulu. Negatif 6K, 9K. Untuk nilai A bayangan yang sudah diketahui adalah pada sumbu X, ya, di titik 10, titik koordinatnya. Maka kakak akan tuliskan seperti ini. Negatif 6K sama dengan 10. Hasilnya adalah nilai K sama dengan negatif 10 dibagi dengan 6. Lalu kita sederhanakan, maka nilai K yang terbentuk adalah negatif 5/3. Selanjutnya kita dapat mencari untuk nilai titik koordinat Y bayangannya dengan cara Y sama dengan 9K ini ya, atau titik A-nya di 9K, titik bayangannya di Y. Kita akan mengkalikan nilai K-nya yang sudah kita ketahui, negatif 5/3, 9 dikali negatif 5 dibagi 3. Ini bisa kita sederhanakan dulu dengan membagi ke bawah ya. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15. Maka letak Y bayangan berada di negatif 15. Untuk soal nomor 4, diketahui koordinat A negatif 2,2, koordinat titik B 2,2, koordinat titik C di 2,-2, dan koordinat titik D di negatif 2,-2. Hitunglah luas bayangan bangun ABCD hasil dilatasi dengan titik pusat 0,0 dengan skala di 3/2. Kakak akan mencari terlebih dahulu untuk koordinat A bayangan, B bayangan, C bayangan, dan D bayangan dengan cara mengkalikan dengan skalanya 3/2. Untuk A negatif 2,2, kita kalikan dengan skala. Hasil yang didapatkan adalah negatif 2 dikalikan 3 sama dengan negatif 6. Negatif 6 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 3. Begitu juga dengan nilai Y bayangannya ya. 2 dikali 3 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Untuk selanjutnya, untuk titik koordinat B, maka hasil bayangannya adalah di 3,3. Untuk koordinat C 2,-2, maka C bayangannya ada di 3,-3. Dan titik koordinat D-nya di negatif 2,-2, maka untuk D bayangannya berada di negatif 3,-3. Sebelum kita menghitung luas bayangannya, maka kita akan menggambarkan bangun ABCD-nya terlebih dahulu. Untuk titik koordinat A-nya di negatif 2,2 berada di sini ya. Titik B-nya di 2,2 di sini, lalu titik C-nya di 2,-2, dan titik koordinat D-nya di negatif 2,-2. Maka akan terbentuk gambarnya seperti ini. Gambar yang terbentuk adalah berbentuk persegi. Lalu selanjutnya kakak akan menggambarkan titik A bayangan, B bayangan, C bayangan, dan D bayangannya. A bayangan di negatif 3,3. Untuk B bayangan di 3,3, C bayangan di 3,-3, dan D bayangan berada di negatif 3,-3. Maka bangun ABCD setelah dilatasi akan terbentuk seperti ini ya. Selanjutnya kita akan menghitung luas bayangannya. Karena dia bentuknya persegi, berarti rumusnya adalah sisi kali sisi. Kita akan menghitung sisi panjang AB dulu dan sisi panjang BC. Untuk panjang AB ada berapa satuan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sisi panjang BC ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 juga. Berarti masing-masing mempunyai panjang 6. Maka luas bayangannya adalah 6 dikali 6 sama dengan 36 satuan luas. Sekian video dari kakak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan share ya ke teman-teman kamu. Terima kasih.